Kita di sini akan membahas suatu topik yang menarik bagi generasi milenial dengan judul Investasi di Masa Muda sebagai Tabungan di Hari Tua melalui reksadana. Sebelumnya pasti masih banyak yang bertanya, apa itu reksadana? Menurut Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 Pasal 1 Ayat 27, reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal dan untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Untuk lebih jelasnya, kita lihat skema berikut. Jadi, dana dari para investor akan dikumpulkan menjadi satu, kemudian dikelola oleh manajer investasi. Lalu, diinvestasikan ke instrumen keuangan yang lain, seperti saham, obligasi, dan pasar uang. Investasi reksadana cukup mudah, tidak perlu pengetahuan mendalam tentang ekonomi karena ada manajer investasi yang akan mengelola investasi kita. Kemudian, investasi reksadana juga terjangkau, bisa dimulai dari Rp10.000. Kemudian, kita lanjut ke pembahasan jenis-jenis reksadana. Yang pertama, ada reksadana pasar uang. Dana investor akan diinvestasikan ke deposito, sertifikat Bank Indonesia, dan juga obligasi. Jatuh temponya kurang dari 1 tahun, tingkat risiko yang rendah, dan return yang cenderung rendah. Yang kedua, ada reksadana pendapatan tetap. 80% dana akan diinvestasikan pada obligasi atau surat hutang. Returnnya akan lebih besar dari reksadana pasar uang. Yang ketiga, ada reksadana saham. 80% dana ditempatkan pada investasi saham. Potensi keuntungannya cukup besar, tingkat risikonya tetapi lebih tinggi, sesuai prinsip high risk, high return. Yang keempat, ada reksadana campuran. Dana dialokasikan pada investasi campuran, seperti saham, obligasi, dan deposito. Potensi keuntungannya akan lebih besar dari reksadana pendapatan tetap, dan risikonya akan lebih rendah dari reksadana saham. Lanjut ke poin-poin yang harus diperhatikan dalam investasi reksadana. Yang pertama, kita harus mengetahui konsep kerja investasi reksadana. Yang kedua, harus mengetahui tujuan investasi kita. Yang ketiga, memahami jenis-jenis reksadana yang sesuai dengan tujuan investasi kita. Yang keempat, menentukan tempat membeli reksadana. Dan yang kelima, mengetahui biaya-biaya yang akan timbul. Kemudian, ada hal-hal lain yang juga harus diperhatikan. Yang pertama, transaksi hanya dapat dilakukan pada hari bursa, biasanya yaitu Senin sampai Jumat. Kemudian yang kedua, perhatikan batas waktu atau cut-off time untuk penerimaan transaksi setiap harinya. Biasanya cut-off time itu adalah pukul 13 waktu Indonesia Barat. Yang ketiga, transaksi diproses berdasarkan nilai aktiva bersih, yaitu nilai bersih setiap unit reksadana. Yang keempat, akan menerima surat konfirmasi transaksi pembelian reksadana. Teman-teman tahu tidak, apa saja kelebihan reksadana? Ada beberapa keuntungan reksadana. Yang pertama adalah adanya manajer investasi. Kalau teman-teman ingin belajar saham, tapi nggak punya waktu buat belajar investasi, maka reksadana cocok buat teman-teman. Di reksadana, ada manajer investasi yang akan membantu kita dalam memulai investasi. Keuntungan berikutnya yaitu reksadana lebih affordable. Contohnya ya, kalau saham minimal harus beli 1 lot atau 100 lembar, sedangkan harga saham bisa saja mahal. Dan umumnya broker pun mengharuskan kita melakukan penempatan dana minimal 5 juta untuk mulai investasi saham. Selanjutnya deposito. Deposito kalau kita mau dapat bunga tinggi atau minimal setara dengan keuntungan reksadana itu, kita harus memasukkan uang yang besar, paling tidak 1 miliar. Ada juga obligasi. Obligasi kalau kita beli sendiri, belinya minimal kelipatan 5 juta. Nah, karena reksadana dapat dibeli secara eceran, maka modal yang diperlukan tidak harus besar. Hal ini sangat cocok untuk teman-teman yang mau investasi tapi belum punya modal yang besar. Sekarang, reksadana dapat dibeli hanya dengan 100.000 saja. Seandainya kita butuh dana darurat, keuntungan dari reksadana yaitu sifatnya yang liquid atau dapat dicairkan kapan saja. Berbeda dengan deposito yang harus menunggu jatuh tempo atau minimal 1 tahun baru bisa dicairkan. Namun, di samping kelebihan-kelebihan yang telah kita ketahui, apa saja sih kekurangan dari reksadana? Yang pertama adalah adanya biaya manajer investasi. Ingat manajer investasi yang mengurus dana kita kan? Nah, itu ada fee-nya dong.
Biasanya fee manajer investasi dibayarkan 2 kali. Pertama, ketika kita beli reksadana. Biasanya fee-nya sebesar 1-3%. Selanjutnya, kalau kita mau jual reksadana, fee-nya sekitar 0,5-1%. Kekurangan lain dari reksadana yaitu ketika kinerja manajer investasi buruk. Terkadang, kinerja manajer investasi tidak sesuai dengan yang kita harapkan, atau istilahnya nggak cuan. Seperti kinerjanya kalah dengan produk investasi lain, atau kalah dengan kinerja manajer investasi yang lain. Atau bisa jadi reksadana saham kita bahkan lebih jelek performanya dibanding IHSG. Kekurangan lain dari reksadana yaitu harga yang belum final ketika transaksi. Jadi NAB-nya belum settle saat transaksi. NAB adalah harga reksadana yang kita lihat di daftar reksadana, dihitung dari total dana per total unit. NAB baru akan settle di akhir hari. Ketika kita transaksi di siang hari, kita tidak akan tahu kita melakukan transaksi di NAB berapa. Jika kita transaksi di bawah cut-off time, maka kita akan transaksi di NAB pada hari kita melakukan transaksi. Tetapi, jika kita melakukan transaksi melewati cut-off time, maka akan menggunakan NAB di hari selanjutnya. Jadi, untuk reksadana bisa saja ada perubahan harga yang signifikan di akhir hari yang mungkin tidak sesuai dengan yang kita prediksikan. Untuk lebih jelasnya, kita lihat ilustrasi berikut ini. Misalnya, apabila Tuan A melakukan transaksi pada tanggal 11 September 2020 sebelum cut-off time, maka Tuan A melakukan transaksi pada NAB yang akan didapat pada akhir tanggal 11 September 2020, yaitu sebesar 1.536,71. Tetapi, apabila Tuan A transaksi pada tanggal 11 September 2020 melewati cut-off time, maka Tuan A melakukan transaksi reksadana menggunakan NAB esok harinya. Sebelum kita mulai ke tutorial, ada baiknya kita mengetahui resiko atau potensi kerugian dari investasi reksadana. Ada 4 potensi atau kerugian investasi reksadana. Kita mulai yang pertama, return reksadana tidak pasti atau keuntungannya tidak pasti. Dari keempat reksadana ini bisa kita ranking seberapa besar risiko masing-masing jenis reksadana. Dari yang terendah ada reksadana pasar uang dan yang tertinggi ada reksadana saham. Jadi keuntungan reksadana pasar uang itu lebih pasti daripada keuntungan reksadana saham. Artinya reksadana saham bisa minus, sementara reksadana pasar uang jarang minusnya. Kemudian tidak ada jaminan pemerintah. Jadi reksadana ini sebenarnya diawasi OJK, namun OJK hanya mengawasi manajer investasi dan tidak ada lembaga penjamin seperti simpanan di bank, tidak ada lembaga penjamin reksadana. Yang ketiga adalah produk reksadana dapat dibubarkan. Dan oleh OJK dapat dibubarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau ada syarat nilai aktiva bersih reksadana kurang dari 25 miliar selama 90 hari bursa berturut-turut. Yang keempat adalah pencairan dapat tidak dilakukan alias tidak bisa dilikuidasi. Nah ini likuiditas atau penjualan kembali reksadana itu sebenarnya tergantung pada portofolio dari kemampuan manajer investasi untuk membeli kembali atau melunasi reksadana dari nasabah. Di tutorial kali ini saya akan menyajikan cara untuk membeli reksadana. Untuk membeli reksadana, kalian harus mendownload aplikasi untuk membelinya. Sebenarnya banyak aplikasi yang dapat digunakan untuk membeli reksadana. Kali ini saya akan menggunakan aplikasi bernama Bibit. Kalian dapat mendownloadnya di Google Play Store atau App Store. Kemudian install aplikasi tersebut dan lakukan registrasi pada aplikasi tersebut.
Sekarang kita akan membahas tentang profil risiko dan jenis reksadana. Untuk para pemula, kalian dapat membeli kombinasi reksadana yang dipilihkan oleh aplikasi Bibit sesuai dengan profil risiko yang kalian pilih. Kalian juga bisa mengubah profil risiko kalian mulai dari konservatif, moderate, atau agresif sesuai dengan preferensi kalian masing-masing. Selain membeli kombinasi reksadana yang dipilihkan oleh Bibit, kalian juga bisa membeli reksadana secara terpisah, mulai dari pasar uang, obligasi, saham, dan syariah sesuai dengan karakter dan profil risiko masing-masing. Nah, yang pertama adalah pasar uang. Pasar uang memiliki tingkat risiko yang paling kecil dalam reksadana, tetapi juga memiliki return yang kecil pula. Selanjutnya adalah obligasi. Obligasi memiliki tingkat risiko yang moderat, tentunya dengan tingkat pengembalian yang moderat juga. Lalu ada saham. Saham ini memiliki tingkat risiko yang besar dan dibarengi dengan tingkat pengembalian yang besar pula. Dan yang terakhir adalah syariah. Di jenis syariah ini, pengelolaan reksadananya sesuai dengan prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah. Selanjutnya adalah tips memilih reksadana yang tepat. Nah, kita coba ke pasar uang. Nah, di situ ada 3 kriteria, yaitu total AUM, expense ratio, dan year return. Nah, kita pilih yang total AUM-nya besar, expense rasionya kecil, dan returnnya tentu saja yang positif. Mengapa harus pilih total AUM yang besar? Nah, total AUM itu menunjukkan besarnya dana kelolaan yang dikelola pihak reksadana. Jika dana kelolaan semakin besar, artinya orang-orang memiliki kepercayaan yang besar kepada pihak reksadana tersebut untuk mengelola uang mereka. Dan berarti juga kinerja dari pihak reksadana tersebut adalah baik. Kemudian untuk expense ratio dipilih yang kecil. Mengapa? Karena expense ratio menunjukkan seberapa besar biaya yang dikeluarkan oleh pihak reksadana untuk mengelola dana kelolaan tersebut. Jika biaya yang dikeluarkan semakin kecil, berarti semakin efisien. Untuk membeli reksadana yang ingin kalian beli, kalian tinggal klik pada reksadana yang kalian pilih, lalu klik beli. Lanjutkan dengan mengisi nominal pembelian yang ingin kalian beli, lalu klik beli lagi. Setujui term pada aplikasi, lalu kemudian kalian melakukan pembayaran dapat melalui GoPay, link aja, virtual account, atau transfer manual. Setelah melakukan pembayaran, kalian tinggal menunggu reksadana kalian masuk. Biasanya 1 atau 2 hari tergantung jam kalian beli reksadana tersebut. Dan selamat berinvestasi.